Shalom, shalom bagi saudara-saudara semua yang menonton video saya ini. Dalam kesempatan ini, saya hendak memberikan kepada saudara-saudara semua sebuah saran atau masukan tentang kekristenan. Ya, khususnya video ini saya tujukan kepada para murtadin. Ya, dalam hal ini khususnya bagi yang dulunya beragama Islam, kemudian menjadi beragama Kristen atau menjadi orang Kristen yang oleh sebab percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Ya, atau juga dari agama-agama lain, ya, atau satu komunitas agama apapun yang Anda peluk dulu, atau komunitas sebuah kepercayaan apapun yang dulu Anda ikuti, ya. Ya, ini khususnya saya tujukan video ini kepada Anda, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini begitu berkembangnya dan majunya sebuah teknologi, era teknologi, ya, sehingga baik di dalam YouTube ataupun di luar YouTube, ya, itu banyak sekali saya menemui dan mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dulunya beragama lain, yaitu beragama di luar kekristenan, kemudian menjadi Kristen, ya, atau menjadi pengikut Kristus. Nah, atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya. Nah, dengan berbagai macam kesaksian pengalaman rohani yang dialami secara pribadi, ya, pribadi lepas pribadi, sehingga menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertama-tama saya mengucapkan selamat yang besar kepada Bapak atau Ibu yang oleh sebab pengalaman pribadinya itu, pengalaman rohaninya itu, kemudian menjadi terbuka selubung hati dan pikiran Anda untuk mengenal siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya, ya. Nah, itu semua semata-mata bukan oleh usaha Anda atau orang lain, ya, tetapi oleh sebab semata-mata kasih karunia Tuhan dan atas roh Anda yang merespon kasih karunia dari Tuhan itu, dari Tuhan Yesus, ya. Lalu apa yang kemudian selanjutnya harus Anda lakukan setelah Anda mendapat pengalaman rohani sehingga Anda percaya kepada Yesus, ya? Apakah hanya cukup percaya saja, ya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja? Apakah hanya sampai di situ aja? Ya, menurut saya belum cukup, ya. Bapak atau Ibu masih harus banyak belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan ajaran-ajaran para rasulnya, gitu, ya. Nah, saya akan berikan penjelasannya, ya. Banyak di antara Bapak atau Ibu yang memfavoritkan Injil Yohanes, khususnya di pasal 14 ayat 6, ya, yaitu yang berbunyi, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di ayat itu coba Bapak atau Ibu perhatikan, di situ ada 3 kata, ya, yang sangat penting perlu diperhatikan atau digarisbawahi, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Nah,
Yang pertama adalah jalan. Nah, karena itu saya memberi ucapan selamat yang besar kepada Bapak atau Ibu atau saudara-saudara sekalian yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, sehingga Anda menjadi percaya kepada Yesus. Ya, itulah Anda sudah mendapatkan jalan, ya, yaitu jalan yang lurus. Yesus itu adalah jalan yang lurus, ya. Nah, tetapi Anda masih harus berhati-hati di situ, ya. Maksud saya adalah sebab di dalam Anda berjalan di jalan yang lurus itu, ya, sang penyesat atau sang penipu, ya, itu banyak memberikan rambu-rambu, ya, atau membuat jalan yang Anda lalui ini menjadi kabur, ya, menjadi kabur gitu. Dan banyak juga memberikan tanda-tanda jalan ibaratnya gitu, ya, yang akan membelokkan, yang berupaya untuk supaya Anda itu berbelok gitu. Tanpa Anda sadari, ya, Anda bisa berbelok ke kanan atau ke kiri, ya. Atau jalan yang lurus itu dikaburkan oleh sang penyesat, ya, dikaburkan sehingga Anda merasa berbelok itu Anda tidak merasa. Anda berbelok ke kiri atau ke kanan itu Anda tidak merasa gitu, ya. Nah, tetapi di situ perlu hati-hati bahwa sang penggoda ini mencoba untuk selalu berusaha mengarahkan langkah kaki Anda ini untuk berjalan sedikit banyak itu untuk melenceng, ya, atau menjadi tidak lurus lagi. Dengan kata lain, Anda menjadi sedikit banyak itu tersesat atau disesatkan. Nah, jadi jangan terlalu jauh mengartikan kata sesat atau tersesat, ya. Dalam hal ini banyak orang yang langsung tersinggung, ya, mungkin bila mendengar kata sesat atau tersesat gitu, ya. Padahal itu artinya sebetulnya hanya salah jalan aja gitu, ya, salah jalan. Nah, dan di dalam Anda berjalan itu, ya, sangat banyak sekali penyesat-penyesat itu yang mencoba untuk membelokkan jalan lurus Anda itu, ya, baik ke kiri atau ke kanan, atau menyerong ke kiri atau ke kanan, baik Anda sadari ataupun tidak Anda sadari, ya. Nah, dan bila salah jalan dan Anda, ini saya analogikan misalkan Anda di satu tempat atau di satu jalan, dan bila Anda salah jalan dan Anda tidak pernah membaca atau melihat peta, ya, atau mengenal rambu-rambu, bisa ujung-ujungnya itu menuju ke jurang, ya. Nah, yang saya maksud di sini melihat peta itu adalah Anda harus membaca Alkitab. Anda harus mengenal rambu-rambu, dalam hal ini adalah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus di dalam situ dan para rasulnya gitu. Nah, jika Anda tidak mau melihat hal itu, ujung-ujungnya nanti Anda akan bisa menuju ke jurang. Itu saya analogikan seperti itu. Ya, coba kita baca di dalam Amsal 14 ayat 12, ya. Yang berbunyi begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Nah, jadi hati-hati, saudara-saudara, ya. Nah, karena itu saudara-saudara masih harus tetap waspada di dalam berjalan di jalan Kristus itu.
Sebab sang penyesat ini dengan berbagai macam cara berusaha untuk mengaburkan atau menjalankan atau membelokkan jalan yang lurus Anda gitu loh ya, dengan rambu-rambu palsu atau dengan rupa-rupa jalan yang menyerupai jalan yang lurus. Tapi sebetulnya itu bukan jalan yang lurus, tapi itu jalan yang berbelok gitu. Nah, jadi bukan hanya barang-barang duniawi saja yang bisa dipalsukan ya, tetapi firman Tuhan atau pengajaran-pengajaran Tuhan itu bisa dipalsukan atau bisa dibelokkan atau bisa dipelintir gitu ya. Dipelintir untuk supaya Anda itu menjadi salah jalan ya. Nah, demikian juga bahkan ada orang yang setelah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, lalu membuat ajaran sendiri, gitu, membuat gereja sendiri dan merekrut orang-orang sendiri dengan ajaran-ajarannya, dengan ajaran-ajaran iman dan moralnya itu menentang ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus atau dari ajaran-ajaran iman dan moral dari para rasul gitu ya. Nah, jadi tentu hal itu sangat tidak dikehendaki Tuhan gitu loh. Ya, jadi ada itu orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu tidak berusaha untuk mencari pengajaran Tuhan yang benar dan pengajaran para rasul, ya, tetapi dia membuat pengajaran sendiri, hasil dari pemikirannya sendiri. Nah, ini yang hati-hati. Jangan sampai saudara-saudara masuk di dalam kelompok itu, karena itu bisa sangat fatal, gitu ya. Nah, bagaimana Bapak atau saudara-saudara untuk mengetahui jalan itu lurus yang asli atau yang palsu ya? Yaitu saudara-saudara harus melihat, membaca Alkitab, sering membaca Alkitab ya, mau belajar gitu ya, mau berpikir dan mau merenungkan ya, belajar apa saja gitu ya, belajar apa saja ya. Saudara-saudara harus belajar sejarah tentang agama-agama. Saudara harus belajar tentang berdirinya sebuah gereja ya. Itu Anda harus pelajarin gitu loh. Jadi ini ada gereja A. Oh, kapan ya berdirinya gereja ini? Dan didirikan oleh siapa gereja ini ya? Nah, termasuk juga dengan agama kekristenan yang di dalamnya itu banyak aliran atau denominasi ya. Itu banyak sekali. Ya. Nah, itu Anda harus juga belajar. Gitu. Belajar sejarah kitab suci. Ya. Kitab suci ini juga ada sejarahnya. Anda harus juga mau belajar di situ, ya. Nah, lalu sejarahnya para rasul. Para rasul itu juga punya sejarah di dalam kehidupannya setelah Yesus naik ke surga. Gitu. Nah, kemudian belajar lagi tentang tradisi, yaitu di mana tradisi di mana Tuhan Yesus itu pernah berada. Ya, dalam hal ini yaitu Yesus ada di dalam kelompok kalangan orang Yahudi, karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi, ya kan? Nah, itu juga Anda harus belajar untuk sedikit banyak tentang tradisi bangsa Yahudi, ya, dan juga suku-suku bangsa Yahudi, ya toh, itu juga Anda harus belajar juga. Nah, demikian juga sangat lebih baik juga kalau Anda juga belajar sedikit banyak bahasa Ibrani dan Yunani, ya. Ya, ini untuk belajar kekristenan ya.
Dan tentu belajar bahasa Arab mungkin ya bagi orang yang beragama Islam, ya kan, orang Islam kan tentu harus belajar bahasa Arab, gitu. Nah, juga bahasa Sanskerta untuk orang yang beragama Buddha dan Hindu, ya. Nah, khusus dalam video ini saya hanya membahas tentang agama Kristen, ya. Tetapi bagi saya sesungguhnya kekristenan itu saya lebih suka menyebutnya bukan sebuah agama, ya. Tetapi saya lebih suka menyebutnya kekristenan itu adalah sebuah relationship atau hubungan antara umat atau manusia dengan Tuhan, ya. Nah, perlu Bapak atau Ibu ketahui dan saudara-saudara bahwa di dalam kekristenan itu sangat banyak denominasi-denominasi atau aliran-aliran. Kira-kira di seluruh dunia ini tuh ada sekitar 30 ribuan deh kurang lebih itu ya. 30 ribu denominasi kekristenan, ya. Dan setiap denominasi ini mempunyai teologi dan cara-cara pengajaran yang berbeda-beda. Ada kesamaan, ada juga yang berbeda dan bahkan saling bertentangan, gitu. Nah, kalau di Indonesia saja kira-kira itu ada sekitar 300-an lah. 300 atau 3000 deh, saya kurang ingat ya, yang dulu yang pernah saya pelajari itu ada kira-kira sekitar kurang lebih segitu, 300 apa 3000 lebih denominasi kekristenan, ya. Dan di dalamnya denominasi ini ada banyak perbedaan-perbedaan dan pertentangan di dalamnya, ya. Di dalam pengajaran iman dan moralnya, ya. Walaupun di dalamnya ini juga ada persamaan atau kebenarannya, ada, ya. Jadi tidak semuanya itu salah atau semuanya itu tidak benar, ya, bukan itu. Ada persamaan kebenarannya. Nah, dalam video saya ini saya tidak akan membahas tentang masing-masing pengajaran dari setiap denominasi, ya, denominasi kekristenan, sebab terlalu banyak, ya, sebab terlalu banyak dan panjang penjelasannya. Bisa-bisa sehari penuh nggak selesai, gitu ya. Nah, salah satu contoh aja di dalam denominasi itu ada yang mengajarkan konsep Tritunggal, ya. Lalu ada yang mengajarkan konsep Dwitunggal, ya. Ada juga yang mengajarkan konsep Yesus only atau hanya Yesus, ya. Dan masih banyak lagi konsep-konsep ketuhanannya, ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan, Yesus itu malaikat atau segala macam, ya. Banyak sekali gitu variannya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, ya, saudara-saudara sekalian, Anda harus bisa belajar. Anda harus mau belajar, mempelajari semuanya itu, ya. Baik itu bisa melalui Google, ya, Anda bisa searching dari situ, ya, atau melalui buku-buku, ya. Anda bisa baca-baca, ya. Anda juga bisa searching di Google, terus Anda bisa juga mendengar dan melihat di YouTube, ya. Banyak sekarang ini dengan teknologi yang modern ini Anda bisa belajar dari situ, ya. Nah, lalu yang kedua adalah tentang perkataan Yesus tadi, yaitu adalah kebenaran. Nah, apa sih kebenaran itu, ya? Tentu di sini saya mengartikan sebuah kebenaran yang sejati dan absolut dan mutlak atau mutlak, ya. Artinya sebuah kebenaran itu tidak boleh kurang sedikit pun, ya, atau ada kesalahan di dalamnya atau ada bercampur kesalahan di dalamnya, ya. Nah, sebab jika sebuah kebenaran yang sejati itu di dalamnya itu ada kesalahan atau kekurangan, maka kebenaran itu tidak bisa dikatakan sebuah kebenaran, ya. Saya analogikan dengan uang.
uang itu kalau kita analogikan ibaratnya penuh itu adalah 1 juta, ya. Tidak bisa dikatakan 1 juta jika berkurang 100.000 atau kurang 10.000. Tidak bisa. Ya, tidak bisa dikatakan itu 1 juta. Demikian juga dengan kebenaran. Kebenaran kalau sampai kurang atau bercampur ya dengan suatu kesalahan, itu tidak bisa dikatakan kebenaran yang mutlak, gitu. Atau saya ibaratkan juga di dalam uang 1 juta itu terdapat atau diketahui adanya uang palsu, gitu loh. Ya, di dalamnya itu ada uang yang palsu, uang yang tidak sah, yang dicetak bukan oleh pihak yang berwenang. Nah, sehingga uang itu tentunya dibuang dan dianggap uang yang di dalam satu tempat ini tidak lagi menjadi 1 juta, gitu. Jadi berkurang, jadi tidak 1 juta, gitu loh. Ya, nah bisa juga dikatakan bahwa kebenaran itu menjadi cacat. Ya, nah kebenaran ini tidak boleh cacat, gitu. Jadi kebenaran tidak bisa bercampur dengan satu kesalahan, ya, atau pengajaran-pengajaran yang salah, tidak bisa, gitu. Nah, bisa dianalogikan juga ibarat sebuah makanan atau minuman, ya, yang di dalamnya itu bercampur dengan sianida misalkan, ya, atau dengan racun, ya, dicampur sedikit dengan sianida atau racun, itu nggak bisa. Kalau kita makan atau kita minum, nah itu kita pasti mati, gitu loh, ya. Nah, jadi saya analogikan seperti itu. Jadi di dalam satu kebenaran yang mutlak atau absolut itu tidak boleh ada bercampur dengan kesalahan atau kekeliruan, ya, yang bisa mengakibatkan menjadi orang itu menjadi tersesat, ya. Nah, demikian juga dengan pengajaran iman dan moral di dalam kekristenan, bahwa di dalamnya ada kebenarannya, ya. Di dalam denominasi Kristen itu, ya, di dalam pengajarannya memang ada kebenarannya, tapi banyak yang bercampur dengan kesalahan, dengan ajaran-ajaran yang palsu atau ajaran-ajaran yang menyesatkan, gitu. Nah, jadi dari semuanya itu hati-hati di dalam menentukan Bapak atau Ibu atau saudara-saudara sekalian masuk di dalam sebuah komunitas, ya. Anda harus pelajari itu. Saya dulu juga begitu. Saya itu juga sempat bingung. Ini kekristenan ini kok banyak banget ya, gitu loh. Ada Katolik, ada Pantekosta, ada karismatik, ada Advent, ada gereja ini, ada gereja itu, ada gereja A, ada gereja B. Banyak sekali. Saya bingung. Ini yang benar yang mana ini, gitu loh. Apakah semuanya benar? Gak mungkin, sebab saya pelajari di dalam teologinya maupun di dalam pengajaran-pengajaran iman dan moralnya, itu ada yang tidak sama. Banyak yang tidak sama dan bahkan ada yang bertentangan, gitu loh. Ya seperti tadi yang saya contohkan, ada Tritunggal, ada Dwitunggal, ada yang only Yesus only, ya, atau hanya Yesus, atau pengajaran-pengajaran yang lain, saksi Yehova juga, itu pengajarannya juga beda, gitu ya. Nah, jadi saya bingung, saya berpikir mereka semuanya ini mengaku pengajarannya dari Roh Kudus. Loh, tapi kalau dari Roh Kudus kok bisa ada pertentangan di dalamnya? Dan kalau dari Roh Kudus kok bisa begitu banyak perbedaan pengajarannya? Jadi ini dari sekian banyak ini, saya yakin dari semuanya itu
ada yang benar-benar sejati. Ada benar-benar yang kebenaran yang mutlak atau absolut atau sempurna. Nah, itu saya belajar terus. Ya, saya belajar terus. Bahkan saya juga belajar tentang agama-agama lain, ya. Ya, terus khususnya di dalam denominasi Kristen ini ada yang mengatakan yang itu kok menyembah patung, yang ini kok katanya sesat, yang itu katanya ini. Jadi saling bertentangan dan saling ini gitu loh, saling menyalahkan. Ini saya berpikir ini aneh ini gitu loh. Enggak semuanya ini berasal dari Roh Kudus gitu. Walaupun di dalam pengajarannya itu ada kesamaan ya, ada ya. Jadi saya pikir-pikir ini seperti suatu kebenaran yang bersifatnya itu seperti parsial ya. Jadi bukan suatu sumber kebenaran yang sejati, tapi sifatnya ini parsial ya. Ibaratnya seperti cahaya bulan. Bulan ini kan sebetulnya itu nggak ada cahayanya. Dia bersinar itu hanya karena dia mendapat sinar dari matahari. Nah, itulah yang saya maksud di dalam kebenaran yang parsial, ya. Nah, jadi tidak cukup ibu atau bapak atau saudara-saudara sekalian itu hanya percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tidak cukup, ya. Sebab jika saudara-saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, tetapi kalau Anda tidak percaya Yesus itu mati di kayu salib dan dikubur dan pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga, Anda tidak percaya itu, ya iman Anda sia-sia gitu. Nah, demikian juga kalau saudara-saudara tidak percaya bahwa Yesus itu dilahirkan oleh perawan Maria, ya Anda percayanya mungkin Yesus itu langsung turun dari langit gitu. Ya itu pun juga percuma. Anda tidak percaya akan hari kebangkitan, Anda juga percuma punya iman percaya kepada Yesus gitu. Jadi sebuah iman itu harus lengkap dan harus sempurna. Iman kepercayaannya saudara-saudara ya. Nah, kemudian jika Bapak atau Ibu bertanya, lalu yang mana dari semua denominasi ajaran iman dan moral yang adalah kebenaran yang sejati ya atau kebenaran yang penuh ya. Nah, dalam hal ini saya bukan semata-mata tidak mau mengatakan kepada saudara-saudara ya, atau saya semata-mata merahasiakan ya kepada saudara-saudara ya, yang mana dari semua pengajaran kebenaran kekristenan yang sejati atau yang absolut itu ya. Sebab saya menghindari kesan atau menghindari suatu prasangka ya bahwa saya ini sedang mempromosikan gereja tertentu gitu ya, atau sedang mempromosikan gereja yang saya ikuti ya. Saya anjurkan untuk itu Bapak atau Ibu atau saudara-saudara sekalian itu belajar sendiri, coba mencari sendiri ya, supaya Bapak bisa menemukan itu ya. Untuk itu Bapak atau Ibu atau saudara-saudara banyak berdoa ya, agar Tuhan menunjukkan di mana pengajaran kebenaran yang sejati itu berada ya. Berikut di dalamnya terdapat banyak rahmat Tuhan di situ yang sangat berguna sekali untuk keselamatan kita semua gitu. Sebab kita ini adalah manusia yang lemah dan mudah terjatuh di dalam dosa. Dan oleh karenanya pengampunan Tuhan yang juga begitu besar melebihi dari segala dunia ini agar manusia dapat diselamatkan. Nah, untuk itu Tuhan itu meninggalkan banyak rahmatnya di dalam
gereja, ada gereja, satu-satunya gereja yang ini ya, yang maksudnya yang gerejanya milik Tuhan Yesus sendiri, gitu. Nah, ini yang harus Anda temukan di situ. Yesus sendiri itu juga mendirikan gereja sebetulnya, tapi dalam hal ini bukan Yesus sendiri yang mendirikan, tetapi yang mendirikan itu para rasulnya ini, ya. Nah, seperti kita baca di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19 ya. Seperti ini Yesus mengatakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Nah, lalu jawab mereka, ya ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya. Ya, jadi Yesus berkata kepada mereka, jadi kepada 12 muridnya, ya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Lalu tidak disangka Simon Petrus nyeletuk. Jadi yang mungkin murid-muridnya ini lagi masih mikir-mikir gitu ya. Ini si Simon Petrus ini langsung nyeletuk. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Kata Yesus kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, lalu dan Yesus berkata lagi, ya, dan aku pun berkata kepadamu, ya, mu di sini adalah Simon Petrus, ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ya, atau gereja, ya. Jadi jemaat itu ada, gereja itu adalah jemaat, ya. Jadi bukan gedungnya, tapi jemaat ini adalah gereja. Nah, dan alam maut tidak akan menguasainya, gitu. Nah, lalu Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wih, luar biasa ini. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan dilepas di surga. Ya, nah, di dalam tradisi Yahudi atau kepercayaan orang Yahudi kuno di zaman dulu, ya, kuno, itu seseorang kalau dikatakan diberi kunci, ya, diberi kunci dalam tanda kutip, ya, kunci atau suatu kuasa atau kunci itu suatu kuasa yang sangat luar biasa besarnya. Nah, coba Anda bayangkan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ku berikan kunci kerajaan surga. Nah, apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang engkau lepas di dunia akan dilepas di surga. Waduh, ini kuasa yang sangat luar biasa, ya. Nah, saudara-saudara, itu bisa kita cari dan temukan di yang mana gereja Yesus itu, ya. Di mana gereja Yesus itu, ya. Saya yakin jika Bapak atau Ibu dan saudara-saudara serius mencari, ya, maka saudara akan menemukan. Saudara akan menemukan. Sebab ada tertulis di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Jadi Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu yang kurang lebihnya mengatakan, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu, carilah maka kamu akan menemukan, ya. Nah, dan seterusnya, ya, kurang lebih seperti itu. Saya agak lupa ngomongnya gimana, ya. Nah, sesungguhnya Yesus itu meninggalkan begitu banyak
rahmat di dalam gerejanya itu, ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Dan Yesus itu sesungguhnya tidak menghendaki perpecahan atau Yesus mengatakan mendirikan banyak jemaat atau banyak gereja, tidak, ya. Dengan berbagai macam aliran atau pengajaran, ya. Yesus ingin domba-dombanya ini itu atau umatnya ini bersatu menjadi satu kawanan gitu, ya. Tidak terpecah-pecah dengan banyaknya denominasi yang isinya di dalam pengajarannya itu ada pertentangan dan ada perbedaan, ya. Yesus ingin tuh domba-dombanya ini menjadi satu kawanan dan dengan satu gembala. Nah, ya, dengan satu gembala. Coba perhatikan. Coba saudara-saudara perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 16, ya. Di dalam ayat itu Yesuslah gembalanya memang, ya. Di dalam ayat itu Yesus memang adalah gembalanya, ya. Tetapi pada saat Yesus itu setelah disalibkan dan dikubur dan kemudian dia bangkit dan kemudian dia menemui lagi para muridnya, kan. Nah, lalu juga di satu waktu Yesus itu juga berkata kepada Simon Petrus sebelum Yesus itu naik ke surga, ya. Yesus itu berkata kepada Simon Petrus, coba bisa lihat di dalam Yohanes 21 ayat 15-17, ya. Ya. Nah, di situ Yesus itu berkata sampai 3 kali, ya. Yesus berkata kepada Simon Petrus sampai 3 kali, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Sampai 3 kali. Yesus memberi tanggung jawab kepada Simon Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, ya. Nah, jadi setelah Yesus itu naik ke surga, Petruslah sebagai penerus Yesus untuk di dalam mengembalakan domba-domba Yesus ini, gitu. Untuk itu perhatikan kembali di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19, ya. Renungkan perkataan Yesus yang mengatakan kepada Petrus, yaitu Yesus memberikan kunci kerajaan surga dan memberikan kuasa untuk melepas dan mengikat apa yang diikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang dilepas di dunia akan dilepas di surga. Sungguh itu kuasa yang sangat besar yang memang sudah dipersiapkan oleh Yesus, bahwa Simon Petrus ini adalah sebagai pengganti Yesus. Saat Yesus sudah naik ke surga, Simonlah yang menjadi gembalanya, ya. Itulah yang dimaksud Yesus dengan satu gembala, ya. Nah, dan di dalam ayat Matius berapa tadi, ya? Matius 16 ayat 13 sampai 19 itu Yesus itu juga bernubuat, ya. Yesus itu berkata, di atas batu karang ini yang dimaksud itu adalah Petrus, ya, aku akan mendirikan jemaatku, ya, atau gerejaku, ya. Nah, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan nubuatan Yesus itu telah digenapi, yaitu di mana gereja Yesus itu berdiri di atas Petrus. Coba dipikir, di mana? Silahkan Bapak atau Ibu atau saudara-saudara cari di dalam Google. Di mana, ya, jenazah Petrus berada, dan di atas jenazah Petrus itu telah berdiri sebuah gereja yang ada sampai sekarang. Dan kokoh hingga sampai sekarang itu 2000 tahun lebih masih tetap bertahan. Itulah gereja Kristus. Nah, jadi silahkan saudara-saudara cari di Google, ya, atau di YouTube, ya, atau di website-website di mana jenazah Petrus itu berada.
Dan di atas jenazah Petrus itulah berdiri sebuah gereja. Nah, nanti saudara setelah mencari, nanti saudara akan tahu gereja apa itu. Itulah gereja Yesus. Ya, gerejanya Yesus itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, perkataan Yesus di dalam ayat 14 Yohanes ayat 14 Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Yang ketiga adalah hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, sekarang kita bahas yang ketiga yaitu hidup. Hidup di sini adalah kehidupan Yesus sendiri di dalam dunia saat itu. Ya, yang maksudnya adalah kehidupan Yesus itu memberikan sebuah contoh bagaimana seharusnya manusia, ya, atau dalam hal ini umatnya atau seluruh manusia ini menjadi manusia yang mencerminkan atau mengekspresikan akan sifat daripada Allah, yaitu atau Bapa, ya, atau Allah itu sendiri yang adalah kasih, ya. Jadi itulah contoh daripada hidup yang bagaimana yang harus kita ini sebagai manusia harus mengikuti seperti kehidupan Yesus dalam arti kata sifat-sifat Yesus itu yang penuh kasih, ya, yang dimasukkan di dalam kasih itu adalah sabar, ya toh, tidak sombong dan segala macam, ya, rendah hati, ya. Nah, itulah seperti itu yang manusia itu seharusnya hidup, ya. Nah, sehingga dari ketiga ini itulah manusia akan bertemu dan datang kepada Bapa, bisa datang kepada Bapa, gitu. Itu yang dimaksud oleh Yesus, gitu. Jadi di dalam sebuah kekristenan, di dalam sebuah kekristenan, untuk bisa bertemu Bapa itu tidak cukup hanya dengan percaya kepada Yesus saja. Tidak cukup hanya percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan saja, tidak cukup, ya. Atau pokoknya Yesus gitu, ya. Pokoknya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Atau pokoknya berbuat baik lah. Jadi orang itu jangan jahat atau pokoknya berbuat baik gitu. Nggak bisa. Contohnya, ya. Contohnya. Jika Anda percaya kepada Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Anda ini jahat, gitu. Anda ini jahat, atau dengan sadar, ya, Anda menolak dibaptis. Aku nggak perlu baptis. Loh, ini banyak loh. Ini banyak orang yang seperti itu tuh. Ada orang yang percaya kepada Yesus, ya aku percaya kepada Yesus tapi dibaptis enggak deh, gitu, ya. Dia nggak mau dibaptis, gitu loh. Maka kalau dia tidak mau dibaptis atas kemauannya sendiri dan atas kesadarannya sendiri, maka percaya Anda kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu akan menjadi sia-sia, ya. Nah, jadi Anda harus dibaptis kalau Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan Yesus, ya, kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, jadi Anda tidak bisa menyepelekan baptisan itu, gitu loh. Nah, demikian juga jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tetapi Anda tidak percaya bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria misalkan, gitu, ya. Ya itu pun juga iman Anda juga sia-sia, gitu loh. Jika juga Anda tidak percaya akan hari kebangkitan orang mati, ya, maka juga sia-sia juga percaya Anda kepada Yesus, gitu.
Singkatnya, jika Anda menolak percaya dengan salah satu apa yang terkandung di dalam kredo. Jadi di dalam kekristenan itu ada yang namanya kredo ya, atau syahadat iman ya, ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesianya ya, syahadat iman Kristen yang sudah ditetapkan oleh para rasulnya, maka percaya Anda terhadap Yesus akan sia-sia. Ya, jika Anda menolak salah satu item apa yang ada di dalam kredo itu, ya. Mengapa demikian? Ya, coba baca di dalam Yohanes 14 ya, ayat 25 sampai 26. Ya, semua itu kukatakan kepadamu. Ini Yesus yang berkata ya. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan aku utus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, coba digarisbawahi di sini, yaitu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus itu. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Ya, dan ya, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Nah, perhatikan ayat 26-nya. Garis bawahi perkataan Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Itu, yaitu Roh Kudus, ya. Lalu baca juga di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Ya. Maka itu pada saat itu kan setelah Yesus bangkit, ya, bangkit dari mati, ya. Maka Yesus menemui para muridnya di dalam sebuah ruangan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Dan sesudah Yesus berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ya. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Coba perhatikan itu. Ya. Jadi di situ yang berperan itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri para rasul. Setelah Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Perhatikan dan garis bawahi ayat 23-nya. Itulah kunci surga yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 16 ayat 19. Ya, sebab orang untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga, satu-satunya syarat yang nggak bisa enggak itu adalah dia diampuni dosanya. Dan kuasa itu Yesus juga berikan kepada para rasulnya. Gitu loh. Ya, dan kuasa itu ada pada para rasulnya dan terkhusus dalam hal ini adalah Petrus yang diberi kunci kerajaan surga. Ya, disitulah Petrus juga memberikan kuasa juga kepada para murid Yesus lainnya yang 12 murid kecuali Yudas, ya. Dan para penerusnya, yaitu para rasul itu juga mempunyai murid dan itu juga dialah yang meneruskan nantinya dan yang memegang kuasa dari Tuhan itu, ya. Hingga sampai sekarang ini penerus-penerus para rasul itu ada, gitu. Kemudian saudara-saudara baca juga apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 16 sampai 17, ya.
Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ya, ini pada saat itu Yesus berbicara tentang Kapernaum ya. Nah, barang siapa, lalu Yesus setelah itu Yesus berpaling kepada muridnya ya. Dan Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Ya. Apa kata arti mendengarkan di sini? Yaitu orang-orang itu yang dimaksud mendengarkan di sini adalah menerima dan mengikuti ajaran para rasul, ajarannya. Gitu loh. Jadi barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Jadi di sini ada 3 serangkai, yaitu para murid, Yesus dan Bapa. Dan otomatis juga Roh Kudus. Jadi kalau kita menolak ajaran para rasul, kita juga menolak Yesus. Dan setelah itu juga otomatis juga menolak Bapa. Gitu loh. Jadi ini tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sebab kenapa? Sebab di dalam para rasul itu ada Roh Kudus yang sudah dihembusi oleh Yesus pada saat Yesus setelah bangkit dari kubur. Ya. Seperti yang tadi yang saya terangin di atas itu, ya, pada saat itu Yesus mengembusi para murid dan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi setelah Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus, ya. Jadi kalau ada orang yang menolak pengajaran dari para rasul, itu juga menolak Yesus. Sebab di dalam diri para rasul ini adalah Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu yang tadi dibilang di dalam Injil Yohanes tadi. Mengajarkan kepadamu segala sesuatu dan apa yang telah kukatakan kepadamu, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang yang menolak ajaran para rasul, itu sama aja dia menolak Roh Kudus. Jadi menolak para rasul itu sama aja menolak Yesus dan sama aja menolak Bapa yang mengutus Yesus. Gitu loh. Nah, oke, dari sini mungkin udah mengerti ya. Saya lanjutkan. Nah, kembali kepada Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu, ya. Oke. Nah, dalam hal ini pengajaran-pengajaran para rasul itu, ya, itu juga ada yang tertulis di dalam Alkitab, juga ada yang tertulis di luar Alkitab, gitu loh. Di sini dikatakan maupun yang tak tertulis. Yang tak tertulis itu maksudnya yang tak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi ada ajaran para rasul yang tidak ada di dalam Alkitab. Dan itu pun, ya, itu pun juga harus kita terima sebagai ajaran iman dan moral di situ. Gitu. Nah, kita coba baca di dalam 2 Tesalonika 2 pasal 2 ya, ayat 13 sampai 15. Coba kita baca. Akan tetapi kami harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari semulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Gitu loh. Dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya. Untuk itulah ia telah memanggil kamu
oleh Injil yang kami beritakan. Di sini kata kami itu adalah para rasul itu, ya. Kami yang beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan. Memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, jadi perhatikan ayat 15 ya, secara lisan maupun tertulis. Jadi dalam hal ini segala sesuatu pengajaran yang diajarkan oleh para rasul yang hingga sekarang ini telah ditetapkan secara tertulis di dalam sebuah buku, ya, yang tidak ada di dalam Alkitab, ya, itu bukan berarti ajaran itu ditolak, gitu loh. Jadi di sini dikatakan bahwa secara lisan maupun tertulis, ya. Jadi di sini ini pada saat itu bisa dikatakan yang mungkin belum ditulis, ya, yang mungkin tertulis itu hanya di dalam Alkitab. Tapi secara lisannya itu pun juga harus kita terima, gitu loh. Ya. Nah, mungkin di zaman sekarang ini sudah tertulis semua, ditulis semua, ya gitu. Yang ada di dalam sebuah buku. Yang mana ada beberapa pengajarannya itu yang tidak ada tertulis di dalam Alkitab, gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini segala sesuatu pengajaran yang diajarkan oleh para rasul yang hingga sekarang telah ditetapkan secara tertulis di dalam sebuah buku dan termasuk juga di dalam Alkitab, demikian juga kita harus terima, gitu. Nah, demikian juga kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu jangan dibatasi atau dipatok, ya. Hanya yang terbatas terdapat apa yang tertulis di dalam Alkitab, gitu loh. Tuhan Yesus itu kuasanya itu jauh lebih besar dan lebih luar biasa, ya, dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi jangan lalu berpatokan bahwa kalau tidak ada tertulis dalam Alkitab tidak bisa. Kalau tidak ada dikatakan dalam Alkitab tidak bisa, gitu. Ya, demikian juga kata Tritunggal itu kan tidak ada tertulis secara letterlek Tritunggal, itu kan nggak ada, gitu loh. Nah, demikian juga hal-hal yang lain, ya. Jadi Alkitab itu hanya sebagian, gitu loh, dari kuasa Tuhan yang tertulis di situ. Kalau semua kuasa Tuhan itu harus dimasukkan di dalam Alkitab, ya, kertas di seluruh dunia ini nggak cukup untuk menulis itu, gitu loh. Ya, ya, ya seperti itu secara singkatnya, saudara-saudara, Bapak dan Ibu, ya sedikit saya bisa berikan bagaimana Bapak atau Ibu setelah menjadi menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Ibu juga harus masih perlu belajar, ya, untuk menemukan mutiara-mutiara Tuhan yang ada di dalam gerejanya, gitu. Dan sekaligus menemukan jemaat atau gereja Tuhan, baik secara jemaat, secara umat maupun secara fisiknya, secara fisik dalam arti bangunannya, di mana gereja Tuhan itu, ya, yang tadi sudah Tuhan Yesus katakan bahwa kepada Santo Petrus bahwa di atas batu karang ini, yaitu dalam hal ini Santo Petrus, Yesus akan mendirikan gerejanya, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan sekilas keterangan saya ini dapat menginspirasi buat saudara-saudara, ya, Bapak atau Ibu, untuk kiranya dapat
menemukan gereja Kristus yang sejati dan memperoleh ajaran-ajaran kebenaran iman dan moralnya yang sejati dan yang penuh, ya, yang mutlak, yang absolut, ya. Nah, jika Ibu atau Bapak dan saudara-saudara sekalian merasa video saya ini bermanfaat bagi Bapak atau Ibu dan saudara-saudara, ya silahkan di like, ya, di subscribe dan share, ya. Nanti saya juga akan membuat video-video saya yang lain lagi, ya. Ya mungkin juga penting dan perlu untuk menambah wawasan Anda. Nah, dan jika ada pertanyaan atas video ini, ya, atas keterangan-keterangan di dalam video ini atau penjelasan yang dianggap kurang mengerti, silakan tulis di bawah di komen, ya, di komen. Sebelumnya saya juga mohon dimaklumi jika di dalam penjelasan saya ini mungkin ada sedikit yang kurang kurang bagus lah ibaratnya dalam penyampaiannya. Ya mohon dimaklumi sebab saya juga baru yang kedua kalinya ini saya membuat konten video, ya, konten video seperti ini. Ya mungkin ngomongnya masih agak belepotan gitu, ya, tolong dimaklumi. Mungkin hari-hari yang akan datang saya buat video bisa lebih baik lagi. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat video saya ini bagi saudara-saudara dan Bapak dan Ibu sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.